Sekarang Nakui. Bahkan pernah pergi beli di tempat minumnya. Oh, ya? Ada juga 20 tapi uang 100 kali keluar. Apa tipsmu ini sebagai TikTokers? Ya. Supaya bisa cepat masuk FYP. Ini kan banyak orang cari bagaimana caranya FYP di akun TikToknya. Kalau saya pribadi cari kalau kayak konten-konten lucu tuh, itu kan saya itu. Yeah. Jadi berhenti di situ kerja kan ada juga celenganku tuh. Jadi pas ku hitung, ternyata enggak cukup ki. Terpaksa pergi kerja bangunan. Serius kan? Buru nih. Jadi buru. Berapa lama? 1 bulan. Weh. Kencang baru. 3, 2, 1 action. Selamat datang Awal Adrian. Begitu panggilannya. Siap kak. Panggilannya siapa sebenarnya? Panggilannya Awal Ji, tapi kalau di kampung tuh biasa denakku. Kan kalau orang gua tuh Orang Makassar ki ada Pak Dengan namanya. Apa gitu. Pak Dengannya? Pak Dengannya denakku. Tapi dikenal di anak-anak kak? Di anak-anak kak Awal. Adrian? Awal Adrian. Oh Adrian. Iya. Kan tadi sempat disebut bilang dari kampung. Iya. Kampung mana kampungnya? Saya kampungku itu di gua di Bontonompo begitu. Bontonompo. Tapi sekarang tiba-tiba melejit ini. Biasa sekali deh. Apa sosial media yang paling berpengaruh dalam hidupmu ini? Kalau paling berpengaruh Instagram. Iya. Apa kalau TikTok bagaimana? TikTok. Pertama dulu di Instagram itu tapi coba-coba Kak upload di TikTok dan ternyata bagus juga di TikTok naikku di sana. Ya lebih bagus ke situ. Iya. Nah, tahun berapa mulai Ki sampai sekarang kan per hari ini sudah saya lihat 32.000 ya? Iya, 32.000 follower. Tahun berapa Pi itu momentumnya langsung bisa sampai ke situ? Ke 30.000. Iya. Tahun ini kayak tahun ini. Karena banyak kontenku kayak seumpama cari kekeresahannya orang-orang begitu baru saya up jadi konten. Apa video yang paling viral pada saat itu? Kan kalau dulu ada Bang Yat yang Ku Menangis. Ya, Ku Menangis yang bikin viral. Nah ini kalau Awal Adrian apa? Kalau saya kontenku yang bonceng pacar, ada yang bonceng pacar begini baru pacar di sini. Kan itu keresahannya cocok begitu. Jadi usahakan gua angkat tuh bagaimana cara aku bisa angkat gini video. Jadikan video. Dengan caramu sendiri nih. Jadi pegang tom itu HP begini di atas motor baru ini temanku di sini. Sampai part-part gitu kayak ada part 1, part 2. Itu digulung terus sampai sekarang. Nah, yang orang lihat kan sekarang Awal ini seperti ini saat ini. Siap. Tapi dia lupa Awal yang dulu. Awal dulu ini pertama pasti bikin video berapa yang mau nonton kita? Iya betul-betul iya. Betul-betul iya bilang. Tapi terus Kak di sana terus Kak. Tapi terus aku bilang biar mi dulu berapa yang tonton berapa yang like intinya enggak peduli. Intinya berkarya terus. Tapi pada saat kita itu biasa mau berkarya, apalagi di awal-awal, apalagi kita enggak tahu siapa kita ini toh, karena saya sendiri pernah alami itu toh. Iya. Biasanya banyak orang yang ragukan Ki. Pasti bilang apa tong biasanya apa tong banyak iya. Apalagi sebelum naikku tuh netonya bilang naik terlalu ya. Tapi sebelumnya ada beberapa teman-teman tuh bilang pernah bikin itu ini itu. Tuh, tapi kan saya didukung sama keluarga aku. Bilang bikin konten sama Macea, sama sepupuku. Begitu sama anak-anak. Support gitu. Iya. Teh Macea enggak bilang apa kena bikin ini. Tidak pernah ya karena kan setiap seumpama ada endorse masuk tuh atau ada barang makanan apa. Itu pada saat ini. Waktu di awal, di awal ini masih cerita di awal Ki. Tapi memang di awal ndak pernah Macea aku bilang apa nu bikin itu, ndak pernah aja. Tapi kan biasa kalau Macea apa nu kerja kan biasa bilang konten kreator, apa bilang konten kreator. Tapi Macea paham gitu. Paham karena kan dulu itu sebelumku begini seringnya buat video sama Macea di YouTube. Iya juga. Sebelumnya emang sering bikin video. Iya. Tapi apa yang memotivasi nih Macea sehingga mau bergabung sama anaknya untuk bikin video? Dia memang orang-orangnya kayak humoris gitu begitu. Entertain tuh. Iya. Jadi mau dia enggak peduli dia bilang bakal jadi apa ini nanti, ternyata ada endorse, ternyata ada iklan. Enggak peduli masalah itu. Udah peduli dulu tapi sekarang mungkin ada tahu IG-nya kapan ini? Belum pian enggak. Karena ada bikin IG-nya sendiri. Karena di tahu itu kalau orang kampung tuh masalahnya di kampung kayak masyarakat begitu ya. Nanti kapan ana bilang di tahu itu kalau orang kampung bagaimana mulutnya tuh? Kenapa? Nye.
Gitu orang kampung Maksudnya kenapa kalau ada IG-nya nanti ditakutkan? Kenapa ya? Kalau sampai ada IG pribadinya nih. Ceritanya masyarakat. Yang itu saya takutkan. Apa yang paling takut nanti cerita bagaimana ya? Ceritanya kayak apakah Nabi King itu tua mau masukku sadar diri kok tuh. Kan banyak contoh tuh seperti mamanya Tuming. Dia memang tahu. Tapi memang di atas tahu dari semua yang di atas kan berawal dari bawah aja semua. Kenapa ndak dibikinkan juga dan kami sendiri sama anak kelola. Itu sih iya. Tapi itu yang masyarakat memang ndak kalau misalnya angkat kilai sama macam itu bikin Instagram apa TikTok. Yang itu saya takutkan. Ketika dicela-cela sama tetangga begitu. Saya kira kan waktu awal saya bilang kalau saya tidak peduli apa kata orang, penting berkarya karena tidak berprinsip begitu juga. Ini Macia bilang bodoh amat begitu. Tidak, ini kan pribadi saya toh, pribadiku toh untuk pribadiku. Jangan sampai ini pribadiku nama suka juga sama dicela-cela Maciaku toh. Iya. Tapi lihat tuh masih sekarang, Bang Gatongnya ada orang buntu numpuk kan mana? Yang kebilangnya dulu apa deh? Kenapa dulu? Artinya sering ada cerita anak-anak kah? Tapi jami sebenarnya tuh anak-anak. Biasa bagaimana? Apa yang menurutmu kemarin paling terhina kok gitu? Kan biasa ada masa begitu tuh. Pernah yang satu kali pegang tripod tuh bilang mau bikin konten. Kemudian ada teman-teman yang lewat itu, apa kan mau bikin di situ itu? Tapi dalam hatiku, sabar-sabar aja. Bagaimana cara aku mau tanggapi? Bilang mau buat video begini, mau begini. Tapi lihat Tommy sekarang itu orang. Kenapa? Tommy seolah-olah bilang, temanku itu seringnya sama. Begitu. Nah biasanya kalau pada saat misalnya tidak itu artinya terkenal atau cukup terkenal atau dikenal mungkin lebih banyak dikenal daripada orang yang sebelumnya atau lebih banyak atunya dulu kita. Biasanya tuh tiba-tiba biasa ada chat DM tiba-tiba menjadi teman tak gitu. Bro, nuing aja. Banyak. Apalagi kalau minta PM. Minta dipromosikan Instagramnya di story tuh. Jadi biasa aku bilang kalau misalnya ku jadikan ini story ku PM ko. Bukan kau yang mau saja, tapi banyak orang. Jadi kalau misalnya aku kasih naik satu kali di storyku, pasti banyak lagi yang DM kak. Bilang kasih naik juga. Iya, begitu cara aku sampaikan supaya ndak merasa sakit hati begitu. Tapi apa tanggapan kalau orang bilang, awal sekarang kan biasa begitu toh. Kalau awal sekarang itu sombong banyak. Awal sekarang sombong begitu toh. Bahkan tidak gitu. Tidak, kalau pribadiku tidak. Jangan jajah saya dalam pergaulan begitu. Bagaimana cara musikapi gitu kalau bilangnya orang anak-anak awal ini sombong sekarang tapi ndak pernah sampai kayak di telingaku langsung toran atau kayak melalui andaikan mungkin bisa gue tahu bilang bukan sombong saudara tapi mengerti gitu bagaimana sekarang harus memang berbeda pergaulan yang dulu bukan pergaulan yang sekarang bukan berarti ditinggalkan begitu artinya maksudnya tidak ada salahnya untuk naik kelas ceritanya. Tanpa maksudnya teman lama ini ya tetap teman. Bukan berarti bilang sombong nih. Kalau nusa apakah masa dicuekin kau di? Betul. Apalagi kalau di tempat nong juga sering juga dipanggil. Iya. Tapi biasa malu-malu. Kenapa? Biasa malu-malu kan jam mau ke sana deh di sana. Seleb semua. Begitu. Masa sampai dan begitu? Dan itu ku alami sekarang. Masa begitu? Sampai segitu kak. Ku alami sekarang itu. Jadi minder ki. Iya. Jadi menurutmu kalau ada seperti itu tidak usah minder? Kalau saya tidak usah karena kan pernah juga dulu sama tapi dalam artian waktu ku nucela di mana gitu hari waktu ku nucela tuh. Nah Adrian ini apa mimpimu ke depannya dengan dirimu sendiri? Saya? Iya. Ada di bio Instagramku itu ingin naik pesawat. Kenapa memang? Mau aja coba bagaimana rasanya itu naik pesawat begitu. Selama hidup tidak pernah naik pesawat? Selama hidup tidak pernah naik pesawat. Kenapa bisa? Itulah. Tapi insya Allah mungkin beberapa tahun ke depan lah. Atau ada yang endorse pesawat ya? Bukan, tidak. Kalau kapal laut mungkin ada Iya. Mungkin bulan Agustus. Iya. Ada endorse masuk itu ya. Kapal laut. Pesawat ini. Bukan pesawat iya. Kapal laut. Kalau pesawat yang terbang. Ya belum pi. Iya belum pi. Jadi kalau kapal di air gitu. Jadi biasa penonton kini untuk sultan. Asik. Jadi siapa mau endorse kini pesawat
minimal Bali lah, Di. Asik. Ya, bisa juga, bisa. Minimal Bali supaya hilang di bionya. Hilang di bioku tuh ingin naik pesawat. Jadi kalau seperti berhasil ada endorse masa naik pesawat, mau diganti apa di bionya? Ingin naik umroh. Jadi sekarang bilang mau umroh, yang mana mau di luar? Kamu atau Macea? Tapi pasti kalau secara pribadi kan berbicara tentang endorse gini pasti pribadi pasti naik dulu, pasti pergi. Tapi kalau dibilang uang pribadi pasti Macea dulu. Kalau bentuk kayak ini cash, kan gorak gini tuh, jadi otomatis diambil kayak begitu. Tapi seandainya uang cash. Dikasih, bilang ini. Macea pasti ya. Macea dulu deh. Tapi tidak mungkin Macea sampai di sana sama SG. Iya deh. Bilang ada gak di sini nih, jangan lupa follow ini nah. Tuh tidak mungkin. Kasih itu akun tuh lah gitu. Jadi pasti kita sendiri yang berangkat. Atau minimal bisa jadi berdua, Dik. Ya. Dan tidak mungkin. Yang penting berdoa saja tuh. Iya sih. Semoga pandemi lewat ada endorse masuk. Amin. Sebenarnya banyak sekali dulu waktu sebelum pandemi banyak sekali endorse yang travel umroh tuh. Enak sekali dulu. Tapi semoga setelah ini ada dan mungkin lagi nonton sekarang ini. Ya, karena penontonku ini ada yang baru mulai bisnis. Luar biasa kalau bisnis saudara. Saya pernah rasakan ini bisnis. Iya. Deh. Apa pengalamannya awal berbisnis? Saya kebangkitanku pertama aku cerita ini. Saya kebangkitanku dari perempuan yang pertama. Wih, bagaimana itu? Dari perempuan jadi merintis ke usaha pertama buka barber shop. Oh, pernah buka barber shop? Pernah. Di mana? Di Bontonompo juga. Jadi terus modal pertamaku itu enggak seberapa, Ji. 200.000 enggak bombong, nggak bisa tanya anak-anak kah? Masa 200.000? Karena ini mesin punya anak omku. Mesin punya om. Iya, punya terus? Om. Jadi itu ku manfaatkan itu tuh. Tempat kan ada tempatnya anuku. Apa? Keluarga aku jadi ke sana tuh bilang enggak bisa Kak bayar kini dulu bulan, mungkin bulan depan. Tuh. Terus kayak anunya tuh kontraknya tuh. Jadi bangun bangun begitu tuh. 200.000 belikan apa? Ini 200.000 ku beli kayak cermin kecil. Cermin kecil dulu. Baru beli sama gunting tuh yang murah yang tak 5.000 wah. Iya. Tajam. Jadi pas kayak itu jadi belum dulu bagaimana itu dalam desainnya tuh. Nah, hampir selesai 1 bulan ku renovasi kembali. Tapi maksudnya ini aku tuh pertama ada kursinya apa? Belum kuasi laski. Besi jadi las sendiri dulu. Las sendiri sama anak-anak kah? Jadi 1 kursi aja pertama. 1 kursi. Ada cermin, ada tempat. Ada Nah, terus jadi di situ tapi memang merintis usaha memang Kak mungkin dirasakan. Iya, kenapa? Saya sering kali menangis di sepertiga malam. Serius Kak. Dan tidak bohong karena pernah gue alami memang. Tapi alhamdulillah sekarang ada barber shopku di Bontonompo, depannya Pertamina Bontonompo. 2 kursi Ada juga karyawanku. Ada karyawan. Ada Apa ciper? Apa lagi istilah? Capster. Ada capster. Berapa capsternya? Baru 1. Iya, tapi nanti insya Allah 2 sama saya. Tapi nanti insya Allah awal bisa memang cukur juga. Iya. Oh. Bisa memang cukur. Jadi awalnya 1 kursi gini. 1 kursi. Sekarang 2. Tapi setelah 1 bulan direnovasi. Iya, direnovasi. Ku renovasi dulu tuh. Kayak ku bentuk semua, ku warnai apa, ku lukis ke apa. Dari mana uangnya? Dari hasil celengan 1 bulan. Hasil dari cukur. Jadi ku renovasi, ku warnai, ku lukis sama teman-temanku. Jadi di situ mulai berkembang, tapi jadi di situ kembali bilang harus ke ini kuliah karena jangan sampai lihat mantanku nanti apa tuh itu sana. Jadi harus ke kuliah. Bahkan kuliah aku ndak tahu gimana ya. Bilang mau daftar kuliah. Serius Kak? Kapan mendaftar? 2018. Mendaftar kuliah di mana? Di STIM Lasarannya Makassar manajemen. Weh, macam enggak tahu ini. Enggak tahu Ki. Tapi karena kan langsung kan uang pribadiku gini. Oh, uang pribadi jadi. Enggak. Oh, tiba-tiba jadi mau pakai bawa tas, mau ke mana wal? Ambil kak berkas tapi enggak tahu Ki. Di dalam Pak baru tahu bilang masuk kuliah. Apa bilang Mace itu hari? Bersyukur Ki. Terharu deh. Aku menangis. Kenceng. Jadi sampai sekarang sudah sarjana belum? Masih kuliah? Kampus pertama itu di STIM Lasaran Jawa Makassar, kedua di Tridharma Nusantara. Dua kampusnya nih. Sekarang sudah semester berapa Sekarang semester 4. Tapi insya Allah nanti bukan selesai ini. Harus selesai. Harus.
Tapi minimal kalau melawar kan ada dipakai sarjana di. Iya. Atau sementara kuliah. Yang ku pertanyakan nanti kalau misalnya pergi melamar begitu. Kalau seumpama saya baru selesai nih kuliah, baru ada lagi di sampingku anak SMA tapi banyak pengalamannya, itu yang saya pertanyakan, kira-kira yang mana ambil ini? Tuh, iya. Yang mana ambil ini? Berubah sekarang pola pikirnya calon mertua di. Iya. Jadi odo-odo ini, ada doi ini sudah naliak sekarang maksudnya. Naliak, bahkan dulu ndak mau naliak tempat cukur kan. Sekarang nakui. Bahkan pernah pergi beli di tempat minumnya. Ada juga 20 tapi uang 100 kali keluar. Baru dia ambil kembalinya di. Aku ambil ki. Gua ambil ki kembali. Beda memang di kalau orang belanja, kalau mau dikasih tunjukkan ini ada sisi kali. Bisa ini meskipun saya bukan dibilang orang kaya toh. Karena gue tahu dia bahwasanya dia orang berada toh. Orang berada. Iya. Begitu. Jadi sekarang sudah terpikat nih. Tidak mungkin. Belum masih sementara ini lagi. Mau kembali? Iya. Enggak mau. Bukan mau ke levelku lagi. Level dia tapi bukan maksudnya dalam artian nanti kena bilang orang-orang sombong karena sempat gitu kemarin toh. Dia bilang sama saya, bisa kah endorse minuman? Dia bilang begini harganya, iya Redco toh. Karena toh beda mungkin dulu sama yang sekarang. Tapi sebelumnya nih toh Kak, saya juga pernah merintis usaha sablon. Sablon juga. Jadi sampai sekarang di Bontonompo. Di mana? Di Bontonompo di kelas 2 SMA lah. Kelas 2 SMA. Sudah buka nih? Tidak. Pergi dulu jadi karyawannya orang begitu. Di mana? Di Darkness Ide itu kalau enggak salah dulu namanya itu enggak tahu mami sekarang tadi Bontonompo. Bontonompo juga. Jadi sambil sekolah. Kalau pulang sekolah. Jadi pulang sekolah ke sana mak. Kan dulu masih pakai hair dryer toh, hair dryer pakai dulu tapi sekarang hot gun nih. Masih berarti zaman hair dryer dulu. Iya. Lamanya tuh kering. Masih rubber kapan dulu? Belum plastisol. Masih rubber. Belum plastisol deh. Kalau plastisol kalau pakai deh. Kapan keringnya di? Tapi jadi pas kayak itu hari harus punya usaha sendiri nih. Jadi berhenti di situ kerja kan ada juga celenganku tuh. Jadi pas gue hitung, ternyata enggak cukup ki. Terpaksa pergi kerja bangunan. Serius buru deh. Jadi buru. Berapa lama? 1 bulan. Kencang baru pengalamanku di buru bangunan. Lantai 1 sampai lantai 5 diangkat itu batu merah sama pasir, enggak bawa mentonga. Tidak punya roll. Pakai roll toh? Tidak pakai roll. Di mana itu bangunannya sekarang? Di apa? Di sekitar Tanjung. Kan di Tanjung dulu. Jadi kalau lewat kan dulu ada di sini. Bang sering juga teman gue bilang saya dulu pernah kerja itu di situ. Sisa karyaku di sini ya karyaku di. Luar biasa. Terus tercukupi buka mie sablon. Berapa modal di awal itu? Berapa itu? Modalku karena tuh beli NB itu yang bekas kan sama print yang bekas baru meja panjang itu. Meja panjang. Meja apa dulu pakai? Belum di Thailand dulu. Enggak. Bukan yang langsung panjang begitu yang panjang yang langsung yang diangkat-angkat begitu meja banting. Iya. Yang ada ya presisinya di belakang sini. Kasih posisi sini. Baru presisinya di lenggang. Iya. Susah cerita ke orang sablon nyetak. Terus itu pertama dibeli. Habis berapa pertama di awal? Tapi alas dia 600.000. Alas gitu. Bikin sendiri di jalan 1 bulan. Tapi memang pemikiranku memang dulu kayak bisnis itu. Tapi bilang kayak susah ya. Nah ini karena tuh meskipun bagaimanapun di media belum pindah ada di Instagram gitu. Meskipun bagaimanapun di Facebook. Tahun ini berapa kan di boleh tahu itu? Tahun 2018. 18. Tahu ada Kampung Merdeka di situ. Tahu nih. Terus jadi 2018 bikin sablon. Apa alasannya sampai tutup supaya teman-teman penonton ini terinspirasi supaya kau yang baru kok gagal, baru pokok santai membeli, kasih inspirasi dulu. Jadi buat teman-temanku kalau misalnya usaha kok harus memang tanggung risiko karena ada memang manajemen risiko namanya, jadi harus itu tanggung. Anak kuliah manajemen. Meskipun 2 kampus. Nah itu pas tutup karena kenapa King? Karena aku rasa nggak ada market memang, nggak ada tahu King. Kalau market seringnya memang di Facebook tuh, tapi mau sampai di mana baru ada sablon-sablon besar ini di Bontonompo. Tapi ada sempat pernah ada orderan? Pernah. Berapa orderan? Berapa kali? Selama hidup kini. Selama hidup kini ada
40-an lebih karena kan satu juga dulu karena aku bilang kalau aku bilang lusinang ini susah. Apalagi kalau kan di dalam kampung ini, enggak di luar kayak di jalan Polres begitu. Di dalam kampung. Menurutmu susah? Iya, susah. Tapi kan itu istilahnya sekarang hati-hatilah terhadap pikiran toh. Kalau kau mengatakan susah maka susah. Kalau kau mengatakan gampang maka gampang. Oke. Toh karena Henry Ford bilang begitu tuh, kalau kamu apa lagi? Dia bilang intinya itu bilang kalau kau berkata saya gagal maka itu benar. Kalau saya nanti bakal sukses maka itu juga benar. Jadi tergantung pikiran ini toh. Jadi kalau berpikir susah karena buktinya ada juga di Bontonopo berhasil juga. Iya. Jadi artinya bisnis bukan tentang bisnisnya apa toh, tapi siapa di belakangnya. Siapa di belakangnya, orangnya lah gitu. Terus orangnya mindsetnya. Bagaimana mindsetnya, ceritanya bilang ini ada selalu peluang, ada selalu bagaimana caranya kita selesaikan ini masalah toh. Jadi itu kembali, tapi syukurlah maksudnya waktu SMA sudah berani membuka istilahnya mengambil jatah gagal dulu tuh. Karena nanti kalau tua makin gagal lah susah tapi dulu memang satu kapal saya Nggak ada kayak sumpama kayak teman apa tuh. Satu yang berpikir begitu. Saya juga satu Ji. Tapi kurasakan ya sepertiga malam menangis terus sih. Menangis Kak. Tahajud juga. Enggak Ji. Kenapa? Pancing nah. Kalau datang ke sini hati-hati kau serius Kak. Tapi memang iya serius kau kalau usaha. Tapi waktu tutup itu beralihnya. Apa yang lu rasakan, maksudnya sedih kok di situ atau ada juga sedihnya kayak biasa kan dikutuk di dunia ya tuh. Iya, karena kubayang kita kayak berpikir lagi kembali bilang deh sia-sia aku dulu pergi kerja begini bangunan apa dan sebagainya. Tapi hasilnya enggak ada. Terpaksa ku jual ke semua. Jual ke semua itu alat. Jual ke. Nah, terus selama waktu itu terinspirasi dari menjadi barbershop. Tapi di mana kita belajar Apa itu? Cukur. Yeah. Di rumah. Serius Kak. Di rumah belajar. Lihat metok. Bagaimana caranya ini begini tuh di YouTube. Iya. Tapi pas ku sudah jual itu beli alat YouTube kayak soundcard toh, kayak soundcard sama mic apa ada juga mic begini. Di situ dulu main YouTube tuh kayak cover lagu. Begitu, tapi ndak naiki jadi ku ganti konten-konten lucu. Sekarang yang naik nih. Naik berapa sekarang subscriber? Ada 15.000 lebih. Wah, Iya. Ngeri. Monetis lumayan deh. Ya, ada Mia. Ada masuk deh. Ada Mi. Jadi semangat kok buat konten kreator yang baru begitu. Yang kau langsung mau prosesnya dulu hargai. Iya. Jadi disitulah hasil penjualan dibikin alat YouTube. Jadi yang mana di luar dulu di maksudnya berkarya di sosial media di YouTube kah, ya Facebook kah? Di YouTube dulu. Di YouTube dulu. Iya, di YouTube. Jadi di situ naik YouTube baru masuk di Instagram. Oh. Tapi saya juga ada akun beberapa ku pegang dulu. Akun ini. Dulu akunku itu Gua Hits. Oh. Gua Hits. Itu yang dipakai untuk Pak apa lagi namanya? Istilahnya untuk eksistensi begitu. Biasanya orang bumper apa istilahnya untuk sweep up begitu. Ya, untuk memancing ceritanya ke lempar gitu. Ya, tapi tidak kalau dulu saya enggak pakai Gua Hits. Iya, Gua Hits, tapi untuk konten-konten yang seumpama cerita tapi ceritanya itu melalui karikatur, boneka begitu. Oh. Jadi suara aku Ji. Tapi itu karikaturnya bagaimana caranya bikin? Saya yang edit. Oh, edit sendiri sih itu. Edit sendiri, tapi kalau lihat orang itu editanku enggak percaya bilang HP ku pakai. Serius Kak? Ada aplikasinya memang? Ada aplikasinya. Oh, sampai sekarang masih ada Gua Hits? Belum, tidak ada Mi. Karena sempat Kak bau kelas kemarin tuh. Oh, itu Gua Hits dulu tim. Tidak. Pribadi. Kenapa baku kelas sama siapa? Masalah konten ini. Hah? Masalah konten ini. Oh. Jadi sempat baku hits sama akun yang lain. Tapi itu akunnya sama itu. Jadi terpaksa saya mengalah ya. Maksudnya sama dalam artian? Sama kayak kontennya tuh dia juga main karikatur. Iya. Tapi kalau kata-kata ya anda sama Ji. Cuma kan. Tapi bukan itu yang membahas juga tentang percintaan juga. Bukan Ji. Tapi Ji saya sumpama kayak ada yang tuh sumpama angkat nama, angkat keresahan orang. Oh, tapi bukan itu yang apa lagi maksudnya karikatur kan ada aja tuh yang akun sekarang tapi dia sekarang saya lihat mukanya lagi tinggal tuh. Iya, tutupi. Ya. Yang itu Mi Kak? Yang itu Mi. Oh. Tapi sekarang bagus baik Mi ya. Bagus baik Mi toh? Bagus baik Mi. Oh.
Oh iya. Karena mengalah dulu itu. Mengalah ya. Oh, dia bilang plagiat begitu. Ya, mungkin banyak sekali dulu. Tapi yang begitu apalagi di komentar apa. Oh, di komentar juga dapat juga gitu. Di komentar dapat, tapi enggak tahu mau bilang disuruh atau bagaimana, tapi saya Tapi tidak ada memang sekarang itu murni bahwa saya temukan sendiri ini. Tidak ada. Pasti ada referensi lain. Tidak dapat. Iya, pasti maksudnya tidak bisa sekarang bilang ada murni bilang dari kepala aku, tidak ada. Iya. Bisa jadi misalnya tidak pernah kata ternyata ada begitu kau. Tidak bisa juga sekali ditambah juga sedikit perbedaannya tuh. Biarkanlah ceritanya, apalagi subscriber kata follower yang menentukan tuh. Iya. Yang mana memang suka. Kalau genre yang mana suka, iya sih. Tapi dirubah jadi apa? Kujual ki dulu. Berapa biasa dia lakunya? Berapa follower dulu itu? Dulu 30.000 lebih. Tapi yang seleb sekarang tuh, yang naik daun tuh, kan masih gue dapat akunnya itu 7.000. Masih gue dapat semua itu. Sedap kayak dulu. 30.000 memang di situ. 30.000 memang bisa. Terus kalau begitu berapa dia jual kayak gitu? Saya dulu gue jual kayak itu 8 juta. 30.000 itu. 30.000, 8 juta baru iPhone 17 1. Bagaimana ceritanya tuh? Dikasih gitu. Ku kasih kan itu aku baru bayar ke uang 8 juta sama iPhone 17. Karena kan yang beli ini kayak penjual gadget, HP. Oh, penjual HP. Iya, itu yang pertama ku jual. Yang kedua akun pribadi. 19.000. Akun pribadi. Tapi 19.000 awal itu di situ terus. Iya, 7 juta. 7 juta itu? 7 juta dulu. 19.000. Kenapa dijual lagi itu? Pokoknya banyak lah. Apalagi itu dulu masih kurang-kurang anunya. Kayak banyak sekali persaingan begitu. Apa biasa begitu alasannya orang sampai mau jual akun kah? Kenapa enggak berpikir mau kembangkan kisah aja? Mungkin faktor ekonomi begitu. Oh, lagi butuh Ki. Tapi itu hari memang lagi butuh apa sampai dijual Ki? Butuh enggak tahu bilang kenapa ya deh. Intinya ditahu itu kalau usia muda begitu. Maksudnya enggak pikir mak. Bilang mau jadi apa ini terserah. Lepas. Tapi dulu ku bilang karena tuh kan 19.000 banyak kayak ada yang orang kenal kayak begitu. Jadi bikin lagi akun. Jadi cepat-cepat naik. Dia bilang karena pernah mana lihat tuh. Iya, jadi bikin. Jadi pernah jadinya sekarang akun sekarang yang mulai dari nol ini. Bukan yang mulai dari nol ini. Ya, ini akun lain diganti nih. Iya, akun lain, akun baru ku bikin begitu. Tapi nol memang awalnya. Nol memang nol. Wih. Nol. Tapi itu 2 dijual ini? Iya. Atau masih ada lagi? Nggak ada Mia. Karena banyak sekali kontenku yang kayak garing tapi ku arsipkan di sini. Oh. Banyak kontenku. Tapi yang ini siapa yang beli Ki? Jangan bisa untuk sekarang tuh. Jadi dia juga ini juga dipakai jualan juga atau dia pakai jualan traveling. Oh. Ya, umroh begitu. Oh, umroh dia beli ini. Oh, 7 juta akunnya 7 juta. Bisa aja tuh kau jual baru bikin lain Kak. Mau kayak res Arab ini. Tidak, intinya ada pernah lihat tuh sebelum bahwasanya ini konten kreator pernah kuliah ini dia nunggu tuh. Baru bikin lagi aku. Terus itu juga sebenarnya kita tidak bisa sebagai konten kreator tidak bisa maksudnya bersandar pada akunta sebenarnya. Semuanya harus bersandar sama diri sendiri tuh. Betul. Karena akun kan tidak tahu Ki bisa hilang, bisa dihack. Banyak gitu. Atau bisa jadi nanti ada platform baru lagi. Ya. Sosmed baru tuh. Kayak sekarang tidak ada tahu Ki. Tiba-tiba ada model kayak TikTok ini. Langsung lapu TikTok. Nah, saya lihat kenapa tidak aktif di Reels. Di mana itu? Instagram Reels. Maksudnya aktif terus di Instagram begitu? Bukan Reels. Sekarang yang fitur Reels. Ada fitur Reels baru itu. Yang kebanyakan video? Iya, ini kayak TikToknya Instagram. Ini. Oh iya. Kenapa tidak ada di Tidak, karena kan belum piku tahu bagaimana cara anunya tuh. Oh, nanti pikir karena kan Instagram sekarang ada yang baru kayak lebih ke video. Iya, lebih ke foto mi. Sekarang ya fokusnya ke Instagram ke video dan Reels itu lebih besar ke potensinya karena algoritmanya berbeda tuh. Berarti Kampung Merdeka nanti video pertama di Reels mi. Oke. Bisa. Insyaallah. Kampung Merdeka aja. Oke, terus sudah dijual akunnya, dibikin lagi. TikTok tidak ada pernah dijual akun TikTok. Pernah 1 kali. Pernah lagi? Pernah. Tapi atunya di awal akun pribadi juga itu. Akun pribadi juga aku jual itu kemarin 11.000. 1 juta. Tapi sekarang ini berapa ratus ribu itu? 300. Iya. Menuju 400. Tapi penontonnya dari mana semua itu? Kebanyakan penonton dari luar tuh. Karena kan kalau misalnya FYP tuh begitu. Ada kan bahasanya FYP.
Tapi tidak ku tahu artinya, tapi anu gini hashtagnya ini kebanyakan kulihat di anunya orang tuh. Bilang FYP. Kalau FYP kayak masuk di berandanya orang begitu. Tanpa biar na follow ki. Iya. Saya berapa sih? 26.000 Ji, belum itu di anu. Di TikTok. Di banyak itu. Lumayan, tapi belum tapi saya memang iya di. Iya. Tapi enaknya kalau kapan satu FYP enak minai, cuma harus konsisten juga anu. Ya, saya biasa kalau di TikTok palingan kalau biasa ndak sibuk ketop biasa 2 kali. 2 kali upload. Iya. Tapi apa tipsmu ini sebagai anu TikTokers? Ya. Supaya bisa cepat masuk FYP. Ini kan banyak orang cari bagaimana caranya FYP di akun TikToknya. Kalau saya pribadi cari kalau kayak konten-konten lucu tuh itu kan saya itu. Iya. Cari kayak sound yang viral begitu kan, ada biasa sound yang viral di TikTok. Nah itu pakai soundnya, baru hashtagnya itu 2. Apa? Hashtag FYP sama hashtag ada itu yang FYP tapi ya senyum-senyum begini. Ya begitu, itu 2 aku pakai, tapi cari memang yang musik-musik yang viral begitu, baru itu dipakai soundnya. Oh, tapi harus juga kualitas konten juga dia. Ya, maksudnya memang harus juga lucu juga dia. Ya, kayak seumpama ada potongan-potongan video yang lucu kayak seumpama ini kontenku karena cok kalau nongkrong pulang tengah malam itu ngapain aja sih? Jadi ku anil saya ku modifikasi lagi kembali itu jadi sama temanku nonton tuh orang sholawat begitu. Ustaz Di nonton Ustaz Abdul Somad itu kan sholat. Lumayan juga viewers sampai 2 juta kalau di TikTok. Paling tinggi berapa sekarang viewers? Paling tinggi 8 juta. Tapi enggak ada pilih songkeng ya. Di berapa juta? 30 juta lebih. Ada. Videonya. Nah, sekarang awal berpikir lagi bakal mau kembangkan barbershopnya. Kalau sekarang itu masih saya. Kalau pribadiku kayak masih ada kekurangan begitu karena kan saya ndak tahu bilang berapa pendapatan ini. Kenapa bisa? Ndak tahu, belum pakai fokus ke sana. Jadi bagaimana cara musik kerja orang? Siapa tahu sudah cukur dan store. Ini tuh bagi-bagi supaya sumpama uang itu 20.000 lah, 20.000 lah. Ya, saya bagi nih 10-10. Ke 10 saya 10. Jadi dari mana bisa lu tahu? Apanya itu? Bilang ada orang cukur atau tidak? Nggak ada. Intinya saya itu kupegang kepercayaan. Iya, kepercayaan saja deh. Ya. Tapi kupercaya memang ini ya. Kupercaya memang orangnya tuh. Ya. Tapi enggak tahu storanya berapa ini? Kayak setiap per minggu lah. Setiap per minggu datang tuh ambil bilang sekian. Tapi kalau uang makannya kan bebas jadi bebas jadi uang rokok sama minum apa bebas. Bebas di situ. Bebas. Apalagi kalau datang tuh bilang beli gue ini. Itu begitu. Sekarang bisa berapa kepala satu hari orang cukur biasa? Ya minimal 6 lah. Ada terus itu begitu deh. Ya alhamdulillah. Kenapa tidak dikembangkan gitu masih besar lagi? Yang ini masalahnya kalau fokus ke di sana kan ini ada juga pengen media begitu jadi jarang ke sana. Jadi tunggu mami restoran. Iya begitu. Tapi yang mana menurutmu lebih penting? Sekarang sebagai istilahnya selebgram. Betul. Misalnya orang kategori kan tahu apa yang kategorinya itu paling tepat tuh selebgram dan mengembangkan bisnis. Yang mana yang mau pilih? Kalau saya pribadi bisnis iya. Tapi bisnis. Kalau saya pribadi bisnis. Kenapa? Karena ini ndak selamanya ini. Ndak selamanya. Ndak mungkin misalnya ada istriku ndak satu circle kayak begitu, ndak satu kak pemikiran, ndak mungkin terus kak berkonten terus pasti usaha. Tapi ada memang waktunya aku rasa. Ada waktunya. Karena saya jujur masih 20 umurku. 20 nih. Berarti masih muda sekali. Gini muka gini boros. Terus target menikah kapan? Kalau targetku ya belum mau nikah. Belum pikir. Anda menikah supaya bagus rezeki ya toh. Siapa tuh di situ minus seriusi bisnismu, ada yang ceki barbermu. Enggak dulu kalau menikah dulu sekarang tidak. Belum dulu deh. Fokus dulu ini yang aku ini kalau kalau naik ya alhamdulillah. Jadi tapi rencananya harus masuk di bisnis juga. Iya, bisnis. Kenapa maksudnya biar sebenarnya bukan sih sekedar selebgram juga kan. Misalnya kita ini selebgram toh misalnya. Tapi artis-artis juga ceritanya biasa berpikir begitu juga. Contohnya misalnya kayak Raffi toh, Rans. Dia kan sampai bikin manajemen bisnis untuk berpikir ke bisnis juga. Tapi mumpung masih sekarang lagi laku-lakunya ini mukanya. Iya. Hajar memang ya. Tapi biasa sih memang iya kalau ku masukkan di story ku tuh di SG tuh di Instagram. Biasa juga banyak jadi MK di mana itu tempat tak. Kenapa enggak bangun manage baik-baik? Inyo Mika. Baru misalnya bisa juga buka cabang di Makassar. Rencana seperti itu ya. Pasti bisa gitu. Boleh lah dicoba. Boleh lah.
Atau mau kita kerja sama bagaimana? Asik, Kampung Merdeka bos. Senggol dong. Oke, jadi awet pesanmu dulu untuk anak-anak kata atau yang artinya baru mau mulai jam 2 ini pertanyaanku yang baru dulu untuk mulai bisnis. Sama nanti sebentar yang kedua adalah baru mau mulai ngonten. Yang orang mau bisnis dulu apa? Yang bisnis. Jadi buat teman-temanku yang baru saja memulai bisnis, pesanku ini ndak panjang-panjang lebar cuma hargai proses tak. Itu yang perlu. Proses yang harus dihargai. Karena beda ini sumpama ada orang berada begitu baru kita ini orang miskin pasti beda juga caranya berpikir begitu. Beda pergaulan kita. Karena kalau orang kaya pasti langsung kasih modal. Beda aja caranya. Artinya beda masalahnya. Iya. Sama-sama semua dari nol, cuma dari titik nol berbeda aja. Beda karena kalau seperti orang yang tidak ada uangnya beda metodenya untuk membangun bisnis, sama orang ada uangnya beda aja metodenya. Orang yang tidak ada uangnya kalau bangkrut kembali bilang tidak ada uangnya toh. Tapi orang ada uangnya. Kalau bangkrut hilang uangnya. Yang sekarang. Intinya itu, hargai proses. Hargai proses Iya. Terus bagaimana menurutmu tentang mimpi harus sebesar apa mimpinya orang ini? Kalau sekarang mimpi kan gratis gitu jadi banyak yang mimpi sekarang. Karena gratis, mumpung gratis ki. Terus untuk orang yang mau buat konten, siapa tahu ada juga orang mau apalagi buat konten. Tapi sebelumnya dijawab, saya coba simpulkan bahwa awal ini jangan lihat sekarang karena banyak kegagalannya, banyak usahanya pernah dicoba. Ini hanya seperti kayak gunung es kelihatan sedikit di ujung toh, tapi dan lagi di bawahnya toh. Bagaimana ini dek yang di bawah hancur air mata seperti malam menangis toh. Berapa rokok habis. Mau baru seri ya bos. Sudah menjadi buruh toh, banyak dicoba tapi itu kan kalau tanpa itu semua tidak mungkin awal seperti ini toh. Apa motivasimu untuk penonton ini yang baru mau mulai bilang saya mau ngonten, apalagi sekarang masa pandemi toh. Yang mau di rumah saya mulai ngonten, apa pesanmu? Silahkan. Kalau saya pesanku buat teman-teman yang baru masuk di dunia konten kreator begitu, suka bikin video tetap di rumah begitu. Bagaimana cara tak berkreasi di rumah, bagaimana cara tak bikin video di rumah, pokoknya berproses karena tidak mungkin itu proses tak pasti naik lah, intinya begitu. Kalau tidak kurang penonton bagaimana lagi? Pasti naik karena kalau algoritmanya yang saya tahu intinya rajin upload dan kualitas videonya harus ditingkatkan. Harus dikembangkan, dievaluasi lagi terus. Oke, terima kasih banyak nih Awal. Siap. Semoga menginspirasi karena tidak perlu banyak memang terinspirasi, tapi kalau yang banyak alhamdulillah. Tapi kalau 1-2 bisa berubah hidupnya gara-gara menonton video ini. Amin. Alhamdulillah toh menjadi amal jariah gitu. Siap. Oke, terima kasih banyak Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.